Juliet and Sam and Manu, Brighton and Sam, George and Manu, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Kebaikan diringkas jadi pilihan makan, nurani dipaketkan rapi agar mudah dipamerkan. Narasi tumbuh tenang di atas keyakinan, memotong hidup jadi slogan, lalu menyebutnya penyelamatan. Di Arat Nasun, ada sebuah gerakan yang tumbuh seperti tanaman hias di ruang tamu, terlihat segar, rajin disiram, tapi akarnya menekan lantai pelan-pelan. Namanya Ognagev, sebuah gerakan atas tanah yang mengklaim dirinya sebagai suara hati nurani, meski sering terdengar seperti pengeras suara yang lupa dimatikan. Ognagev datang membawa janji kesucian, berhenti menjadi karni, jadilah herbi. Seolah manusia di Arat Nasun selama ini salah spesies. Poster-poster mereka cerah, kata-katanya lembut, tapi nadanya menuduh, seakan-akan daging bukan sekadar makanan, melainkan dosa yang digoreng perlahan. Di sudut-sudut kota, Ognagev berdiri dengan wajah penuh keyakinan, menatap manusia omni seolah mereka makhluk setengah jadi, belum selesai dicetak nuraninya. Yang menarik, di dunia Ognagev, kompleksitas hidup diperas menjadi slogan, alam direduksi menjadi pamflet, sejarah dipotong agar muat di feed, tubuh manusia diperlakukan seperti poster anatomi yang hanya dibaca setengah halaman. Ognagev tidak datang membawa senjata, ia datang membawa rasa bersalah, dibungkus empati dan disajikan dingin. Dan seperti semua gerakan yang terlalu yakin pada satu kebenaran, Ognagev jarang bertanya. Ia lebih suka menunjuk, karena di Arat Nasun, yang paling keras bukan lagi suara lapar, melainkan suara yang merasa paling suci. Ognagev memulai narasinya dengan satu penyederhanaan besar. Manusia harus memilih, entah menjadi herbi yang dianggap berhati, atau karni yang dicap kejam. Dunia diperas menjadi dua warna, hijau dan merah, tanpa gradasi, tanpa abu-abu, tanpa ruang bernapas. Padahal manusia Arat Nasun sejak awal lahir sebagai omni, makhluk yang belajar bertahan dengan menyesuaikan diri, bukan dengan sumpah ideologis. Namun bagi Ognagev, omni terdengar terlalu fleksibel, terlalu manusiawi. Mereka lebih menyukai tubuh yang dipaksa lurus, walau tulangnya bengkok, lambung manusia, gigi manusia, sejarah manusia, semuanya diabaikan demi satu kalimat yang terdengar bersih, berhenti menjadi karni, seolah biologi bisa ditekan seperti tombol mute. Di jalan-jalan kota, Ognagev menyebarkan rasa malu dengan rapi, bukan lewat ancaman, tapi lewat tatapan. Tatapan yang berkata, kalau kau masih memakan daging, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang dianggap belum layak. Kalimat itu tidak pernah diucapkan langsung, tapi menggantung di udara seperti bau kabel yang terbakar. Tak terlihat, tapi menusuk. Ironisnya, Ognagev lupa bahwa pilihan makan bukanlah altar moral. Ia adalah hasil geografi, iklim, sejarah, dan keterbatasan. Tapi bagi gerakan ini, kenyataan terlalu ribet untuk dirayakan. Maka manusia omni dipaksa memilih, menjadi simbol atau tetap menjadi makhluk hidup. Ognagev di Arat Nasun tidak lahir dari laboratorium sunyi atau riset panjang. Ia lahir dari suara lantang seorang pria dengan rambut warna-warni, berdiri seperti rambu, lalu lintas yang menunjuk satu arah dan menutup semua jalan lain. Dari mulutnya keluar kalimat yang terdengar sederhana tapi beraroma fonis. Menjadi karni adalah tanda tidak punya hati. Kalimat itu menyebar cepat karena menuduh selalu lebih ringan daripada menjelaskan. Ia tidak membawa data, hanya keyakinan yang dibungkus empati. Semua makhluk hidup, katanya, tidak pantas diperlakukan sebagai makanan. Sebuah kalimat yang terdengar luhur, sampai kenyataan mulai mengetuk. Tanah digarap, tanaman dipanen, serangga lenyap tanpa seremoni. Tapi pada panggung Ognagev, kematian yang tak berdarah dianggap tidak ada. Pria berambut warna-warni itu menjadi simbol awal, bukan karena pikirannya paling tajam, tapi karena keberaniannya menunjuk musuh imajiner. Ia tidak berbicara tentang sistem pangan, rantai produksi, atau kebutuhan manusia. Ia berbicara tentang perasaan. Dan di Arat Nasun, perasaan yang disusun rapi sering lebih dipercaya daripada kenyataan yang berantakan. Ognagev pun tumbuh bukan sebagai diskusi, melainkan sebagai keyakinan. Seperti poster motivasi yang ditempel di dinding retak, tidak memperbaiki bangunan, tapi membuat orang lupa melihat kerusakannya. Setelah suara pertama itu menggema, Ognagev mulai berganti wajah.
Ia tak lagi diwakili satu pria berambut warna-warni, melainkan oleh barisan praktisi yang rapi, bersih dan seragam dalam satu kata kunci, hati nurani. Kata itu diangkat tinggi-tinggi seperti spanduk, cukup besar untuk menutupi pertanyaan yang tidak ingin dijawab. Di Arat Nasun, praktisi Oknagev berbicara dengan nada lembut tapi tegas. Mereka tidak berteriak, tidak memukul meja. Mereka hanya mengulang satu kalimat dengan variasi wajah. Berhentilah menjadi karni demi hati nurani. Seolah hati nurani adalah benda tunggal, satu ukuran, satu warna, satu suara. Siapapun yang berbeda, otomatis dianggap kurang bermoral. Yang aneh, hati nurani versi Oknagev selalu menunjuk ke arah piring orang lain. Tak pernah ke ladang, pabrik, atau mesin panen. Ia peka pada kekerasan yang mudah ditunjuk, namun abai pada dampak yang tersembunyi di balik proses. Ia menangis untuk sapi, tapi diam saat tikus dan burung kecil lenyap tanpa nama. Dalam dunia ini, dampak yang tidak terlihat kamera dianggap tidak pernah terjadi. Oknagev lalu berubah menjadi ritual sosial. Bukan lagi tentang makan, tapi tentang posisi moral. Siapa yang Herbie dianggap naik satu tingkat. Siapa yang Karni ditahan di lantai bawah kesadaran. Semua berjalan rapi, sopan, dan penuh senyum. Seperti pengadilan yang menolak disebut pengadilan. Di Arat Nasun, hati nurani akhirnya bukan lagi suara batin, melainkan papan pengumuman. Sejak saat itu, Oknagev bukan lagi pertanyaan. Ia berubah menjadi tuduhan yang berdiri tegak bermahkota moral. Oknagev kemudian menemukan argumen yang terdengar ilmiah, meski rapuh jika disentuh lama-lama. Mereka menunjuk mulut manusia Arat Nasun dan berkata, "Lihatlah, tidak ada gigi taring tajam, maka manusia seharusnya tidak memakan daging." Sebuah kesimpulan yang ditarik secepat iklan obat, tanpa membaca brosurnya. Fakta kecil sengaja disapu ke bawah lidah. Manusia memiliki 2 gigi taring, tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup nyata untuk mengoyak narasi yang terlalu bersih. Namun dalam dunia Oknagev, anatomi bukan soal fungsi, ia soal simbol. Taring yang tidak menyerupai predator besar dianggap tidak sah, seperti bukti yang ditolak karena tidak fotogenik. Logika ini berjalan aneh tapi percaya diri. Seolah alam diwajibkan mengikuti estetika poster kampanye. Seolah sejarah evolusi harus meminta izin sebelum membentuk rahang. Oknagev memilih bagian tubuh yang cocok dengan ceritanya, lalu menyingkirkan sisanya dengan sopan. Yang lebih ironis, manusia Arat Nasun tidak pernah berburu dengan gigi. Mereka berburu dengan alat, akal, dan kerjasama. Tapi fakta itu tidak penting. Yang penting, narasi terlihat rapi di depan kamera. Di hadapan Oknagev, tubuh manusia bukan lagi rumah. Ia hanya selembaran yang bisa disunting sesuka hati. Di panggung Oknagev, ladang tanaman Herbie digambarkan seperti surga hijau yang bersih dari jerit. Daun-daun tumbuh rapi, tanah terlihat jinak, dan panen dianggap sebagai proses suci. Tidak ada korban, hanya hasil. Tapi kenyataan di Arat Nasun tidak sehalus ilustrasi. Produksi tanaman skala besar tetap menghapus kehidupan, hanya saja tanpa suara. Pestisida disemprot seperti hujan buatan. Mesin panen melaju tanpa menoleh. Tikus, burung kecil, serangga, dan mikrohidup tercerai tanpa nama. Habitat dipotong, dipipihkan, diratakan, lalu disebut efisiensi. Dalam dunia Oknagev, pengorbanan semacam ini dianggap biaya operasional, bukan tragedi moral. Oknagev memilih jenis akibat yang layak disesali, yang ditangisi, yang sunyi dihapus dari percakapan, seolah nilai hidup ditentukan oleh ukuran mata dan kemampuan menjerit. Padahal alam tidak pernah membedakan kehidupan berdasarkan poster kampanye. Ironinya, para praktisi Oknagev tetap berbicara tentang hati nurani sambil berdiri di atas tanah yang telah kehilangan penghuninya. Mereka memuji kesucian piring, tanpa mau menghitung berapa banyak makhluk yang tersapu sebelum makanan itu tiba. Di Arat Nasun, Oknagev tidak menghapus akibat. Ia hanya memilih akibat mana yang pantas disebut. Oknagev lalu menaikkan taruhannya. Ini bukan lagi soal piring atau perut, ini soal dunia. Mereka berkata, jadilah Herbie, maka Arat Nasun akan bernapas lega. Global warming akan surut, langit akan memaafkan manusia. Semua ini ditautkan pada satu kata yang diulang dengan percaya diri, yaitu gas metana. Peternakan ditunjuk sebagai biang utama. Diagram sederhana dipamerkan.
panah merah diarahkan ke sapi, seolah krisis iklim adalah dongeng dengan satu antagonis. Padahal Aratnasun adalah mesin besar dengan banyak roda, industri, transportasi, pembukaan lahan, konsumsi berlebihan, dan keserakahan yang disamaratakan sebagai kebutuhan. Tapi Oknagev menyukai cerita yang punya satu wajah jahat, lebih mudah disebarkan, lebih cepat dipahami. Menjadi Herbie diposisikan sebagai tindakan heroik, seperti mematikan satu saklar lalu seluruh kota gelap. Kenyataannya lebih kusut, gas metana memang ada, tapi ia bukan satu-satunya napas panas dunia. Namun dalam narasi Oknagev, kerumitan dianggap gangguan. Dunia harus disederhanakan agar muat dimasukkan ke dalam slogan. Maka penyelamatan Aratnasun berubah menjadi janji instan, seperti obat yang dijual tanpa membaca dosis. Di Aratnasun, Oknagev juga menjual janji tubuh baru. Tubuh yang lebih ringan, lebih bersih, lebih sehat, cukup dengan menjadi Herbie. Seolah kesehatan adalah hadiah langsung dari pilihan moral, bukan hasil pengetahuan, keseimbangan, dan disiplin yang panjang. Yang jarang dibicarakan, tubuh manusia tidak hidup dari niat baik. Ia hidup dari zat gizi, perhitungan, dan akses pangan yang tidak selalu merata. Menjadi Herbie tanpa pengetahuan bukanlah pencerahan, melainkan eksperimen. Kekurangan protein, zat besi, vitamin tertentu, semua itu tidak peduli pada slogan. Tubuh tidak membaca poster, ia hanya bereaksi. Namun Oknagev lebih menyukai narasi instan. Tubuh yang kurus dianggap bukti kesucian. Tubuh yang kuat tapi makan daging dicurigai. Kesehatan direduksi menjadi estetika, bukan fungsi. Dalam dunia ini, angka laboratorium kalah pamor dibanding foto sebelum dan sesudah. Ironisnya, ketika kondisi tubuh memburuk karena salah kelola, kesalahan jarang diarahkan ke sistem atau edukasi. Yang disalahkan adalah individu, kurang niat, kurang iman pada Herbie. Oknagev tetap bersih, yang lelah adalah tubuh orang lain. Di Aratnasun, kesehatan akhirnya bukan lagi soal hidup, melainkan soal terlihat benar. Oknagev tumbuh paling subur di wilayah perkotaan Aratnasun. Di tempat makanan bisa dipesan lewat layar, dan jarak antara ladang dan piring disembunyikan oleh kemasan rapi. Di kota, menjadi Herbie terasa seperti pilihan sadar. Di luar kota, ia seringkali terdengar seperti lelucon mahal. Di wilayah pelosok dan daerah ekstrim Aratnasun, manusia masih hidup berdampingan dengan keterbatasan. Tanah tidak selalu ramah, tanaman tidak selalu patuh. Hewan bukan simbol, ia adalah sumber energi untuk bertahan. Tapi Oknagev jarang turun sejauh itu. Narasinya dirancang untuk trotoar, bukan untuk gunung, hutan, atau wilayah yang dinginnya tidak bisa ditawar. Sejarah manusia pun diperlakukan selektif. Cro-Magnon dan Neanderthal sama-sama berburu. Yang bertahan bukan yang paling suci, melainkan yang paling fleksibel. Daging bukan ditinggalkan, tapi dimanfaatkan dengan cara yang menyesuaikan kondisi. Sementara yang terlalu bergantung pada satu sumber, melemah. Tapi pelajaran ini tidak cocok untuk poster. Oknagev berbicara seolah semua manusia hidup dalam kondisi yang sama. Seolah perut di kota dan perut di batas dunia punya pilihan identik. Di Aratnasun, Oknagev lupa satu hal sederhana. Tidak semua orang hidup di pusat kenyamanan. Oknagev di Aratnasun akhirnya berdiri sebagai cermin yang dipoles berlebihan. Ia memantulkan niat baik, tapi mengaburkan retakan. Ia berbicara tentang hati, tapi menutup telinga pada kompleksitas. Ia menyederhanakan hidup agar terasa bersih, meski kenyataan selalu berlumpur. Menjadi Herbie tidak salah, menjadi Carney juga bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika pilihan makan diangkat menjadi tangga moral, lalu dipakai untuk mengukur siapa yang layak disebut manusia utuh. Oknagev tidak merusak Aratnasun dengan kekerasan. Ia melakukannya dengan kepastian yang terlalu percaya diri. Di dunia ini, kebenaran dijual dalam potongan kecil agar mudah ditelan. Sejarah dipangkas, biologi dirapikan, alam dibungkam agar tidak mengganggu narasi. Oknagev merasa sedang menyelamatkan dunia, padahal seringkali hanya sedang menyelamatkan perasaannya sendiri. Aratnasun tetap memanas, ladang tetap meluas, hewan tetap tersingkir, baik yang terlihat maupun tanpa suara, dan manusia tetap makan, bertahan, dan beradaptasi seperti yang selalu mereka lakukan sejak awal. Mungkin masalahnya bukan pada apa yang dimakan manusia Aratnasun, melainkan pada keyakinan bahwa satu cara hidup pantas diberlakukan untuk semua. Pada akhirnya,
Hidup selalu menolak disederhanakan. Ia terlalu luas untuk satu kebenaran yang dipaksakan. Bukan perut yang paling perlu diarahkan, melainkan hasrat manusia untuk mengatur kehidupan.